Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji, uji kinerja dalam jabatan PAI tahun pelajaran 2025. Perkenalkan, nama saya Mustafa. Saya adalah seorang guru di Madrasah Sanawiyah Asnawiyah Kabupaten Bogor, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 BES 3 di LPTK UIN Syekh Sibar Nurjati Cirebon dengan nomor induk 253 011 2235. Pada hari ini Jumat 10 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Asnawiyah pada kelas 8 dengan materi puasa wajib dan puasa sunnah. Berikut ini kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai doa, kita biasakan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin dulu. Saya tahu surat Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti Bapak mulai pembelajaran, kita akan buat proses pembiasaan. Yang pertama adalah kita membacakan sholawat dulu ya. Mudah-mudahan dengan sholawat ini proses pembelajaran kita mendapatkan satu keberkahan. Intinya kita mendapatkan hidayah Allah dengan cara bersolawat. Silakan saya pimpin sholawat ini. Ya, Ustaz? Boleh pimpin sholawat. Sholawat yang kemarin saya sudah terbiasa kita bacakan. Barang ya. Ya satu tiga dia Ustaz, nanti teman-teman ikuti sholawat. Silakan. Ya. Berdiri.
William Putra, Chandra Kurniawan, hadir. Yurtul Hakim, Muhammad Robi Ibnu Pratama. Sebelum nanti Bapak menjelaskan tentang bab puasa, Bapak ingin tahu dulu sejauh mana apa yang kalian pahami tentang puasa. Ya, nanti mungkin ada kita buat kalian sedikit tentang gambaran apa itu puasa wajib dan apa itu puasa sunnah. Untuk yang pertama, kita minta Robi. Robi paham apa itu tentang puasa? Paham? Coba sedikit jelaskan tentang puasa. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Betul? Dari akal dan raga. Dari kapan sampai kapan? Sampai terima kasih lebih. Yang kedua, oke, tadi secara visual kita memahami bagaimana gambaran tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Sekarang kakak akan berikan satu pemahaman lebih dalam lagi. Silakan boleh lihat ke depan. Di sini kita akan memahami tentang puasa sebetulnya. Indahnya berpuasa, sehat, jujur, disiplin, taat. Nah, pengertian puasa tadi sudah kita pelajari sama-sama. Di sini adalah manfaat, nanti ada hikmah daripada puasa dan lain sebagainya. Puasa akan membuat badan kita sehat. Kemudian akan melatih kita untuk lebih jujur. Kenapa? Dalam proses berpuasa ketika kita berbohong batal nggak? Batal, maka akan melatih kejujuran. Kemudian selain melatih kejujuran, kita juga akan berproses dalam proses disiplin. Kenapa? Karena puasa nggak bisa. Ketika kita berpuasa, mulanya terserah kita mau kapan, ya kan? Ada proses sahur. Sahur dimulai sebelum subuh. Ya, 10 menit ya sebelum subuh kita udah mulai sahur. Disiplin sudah mulai dilakukan. Nggak boleh melebihi daripada subuh. Maka disiplin di sini dalam berpuasa sangat luar biasa. Kemudian taat. Taat pada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kita dalam berpuasa adalah kewajiban. Wajib itu berarti dijalankan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan mendapatkan dosa. Kemudian lihat tujuan pembelajarannya, menjelaskan pengertian puasa dalam Islam. Pertama, minimal kita bisa memahami bagaimana pengertian puasa dalam Islam. Kemudian menyebutkan dalil tentang kewajiban berpuasa. Siapa yang tahu? Iya, ya Ustaz? Iya. Dalil yang menjelaskan tentang kewajiban berpuasa adalah Al-Baqarah ayat 183. Nanti akan menjelaskan lagi di surah 184. Kemudian menjelaskan hikmah dan manfaat puasa bagi jasmani rohani. Tadi kita ketika berpuasa akan sehat secara jasmani. Secara rohaninya apa? Disiplin, ya. Kemudian kita taat, ya, mau menjalankan perintah Allah. Yang keempat, menunjukkan sikap jujur, disiplin, taat sehari-hari. Lanjut. Kemudian pengertian puasa, perhatikan. Puasa atau sahur adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Disertai dengan apa? Dengan niat. Karena niat adalah salah satu dari rukun puasa. Ya, selain menahan lapar, menahan haus, rukun puasa yaitu adalah niat. Kemudian dalilnya tadi kata Yasad surah Al-Baqarah ayat 183.
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini adalah firman Allah yang menjelaskan atau dalil tentang puasa. Kemudian hikmah dan manfaat puasa, melatih kesabaran dan kejujuran. Kenapa harus sabar? Karena kita tidak boleh makan dari awal terbitnya matahari sampai terbenam matahari. Kita nggak boleh sabar bagaimana kita menahan lapar tersebut. Kemudian jujur. Saat puasa kita dilatih kejujuran, harus jujur, nggak boleh berbohong karena berbohong membatalkan puasa. Kemudian membiasakan hidup disiplin dan taat. Disiplinnya di mana? Ya, waktunya sahur kita, waktunya buka kita. Begitu pun dengan sholat, tadi di situ ada sholat apa yang dilakukan subuh, zuhur, asar dan maghrib. Menentukan waktu-waktu bagaimana kita mulai puasa dan akhiri puasa. Kemudian menumbuhkan empati dan kepedulian sosial. Empati apa sih? Apa yang maksudnya empati? Dari rasa ya hubungannya dengan rasa, dengan perasaan. Empati gini, oh iya kita kasihan dengan orang ini. Oh dia itu merasakan lapar. Kalau kita kan berpuasa, ada orang yang memang tidak berpuasa tapi dia lapar karena tidak menemukan makanan, karena kekurangan makanan. Maka rasa empati ini akan tumbuh pada saat kita berpuasa. Kita biasa makan gampang ini itu, tapi pada saat berpuasa kita merasakan dari terbit matahari sampai terbenam. Berapa jam kira-kira puasa itu? 12 jam. Tapi ingat, ada di beberapa negara yang puasanya lebih ya. Ada yang sedikit, ada yang lebih, sampai 23 jam. Iya, di mana? Ada yang tahu nggak? Daerah mana? Eropa ya? Iya, kebayang nggak sih? Kita baru 12 jam, sedangkan mereka sampai jam itu kan. Di sini adalah bagaimana kita disiplin dan taat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nilai-nilai dalam puasa ada sehat, menjaga pola makan dan istirahat. Biasanya kalau puasa itu kita akan mencoba menjaga pola makan. Ketika kita buka, maka dibiasakan yang manis, yang manis-manis, karena Rasulullah mensunahkan ketika buka puasa makan yang manis. Kemudian jujur, tidak pura-pura berbohong. Jujur nggak boleh. Oh iya kita dari rumah ikut sahur. Pas kita di rumah di sekolah kita icip-icip makanan. Jujur nggak? Tidak. Berarti tidak berpura-pura berpuasa, berpuasa dengan niat yang baik. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, mematuhi waktu sahur dan berbuka. Kemudian taat menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Ya. Karena yang pertama kita puasa adalah bagaimana kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya gambaran dari apa yang saya ingin Bapak berikan? Ada gambaran ya? Bapak akan berikan tugas. Kita akan belajar nanti bagaimana membuat peta konsep atau mindmap tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Di sini kakak sudah siapkan satu kelompoknya, satu karton boleh dipegang. Nanti setelah ini ada lembar kerja yang harus kita kerjakan. Oke, kemudian pembuatan mind atau map atau peta konsep pembelajaran usahakan semenarik mungkin ya, dengan warna. Nanti Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana pembuatan mind map atau peta konsep. Tapi hanya khusus untuk dua materi, puasa wajib
menahan diri dari segala sesuatu yang membahayakannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya. Sesuai dengan syarat dan hukumnya. Kedua, ada dalil dari puasa itu Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jenis puasa wajib ada 3, yaitu puasa Ramadan, kedua puasa Nazar, 3 puasa kifarah. Syarat wajib puasa wajib pertama Islam, kedua balik berakal, suci dari baik dan nifas, dan mampu melaksanakan puasa. Syarat sah puasa pertama Islam, mumayyiz, suci dari baik dan nifas, pada waktu yang tidak dilarang untuk berpuasa. Dari kelompok 2, 3, dan 4 ada yang mau ditanyakan, silakan satu orang saja, tidak apa-apa. Minimal satu kelompok, satu yang bertanya. Silakan dari kelompok 2, silakan sekalian. Siapa yang bertanya? Dipani. Apa yang dimaksud dengan puasa kifarat? Silakan. Ya, stop. Ada pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang kamu pahami dari puasa kifarat? Di awal sudah ada kita pembiasaan atau literasi membaca, kemudian tadi mendengarkan juga. Yang buat mapping itu adalah bentuk daripada proses pemahaman materi yang kita pelajari. Ada pertanyaan dari kelompok 2 tentang apa yang dimaksud dengan puasa kifarat. Gambarkan yang kamu pahami saja. Salah satu puasa wajib. Gambarannya puasa wajib bagi 3 kan? Ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, dan ada puasa kifarat salah satunya. Bisa terjawab? Puasa pengganti dari apa? Dari puasa Ramadan ketika melakukan satu kesalahan ya. Misalkan dia melakukan hubungan intim suami istri di siang hari. Ya, masih ada puasa kifarat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Kita akan evaluasi materi yang kita pelajari hari ini tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Ya, ingat puasa wajib memiliki 3 bagian, yaitu puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kifarat. Ada dalil yang menjelaskan tentang puasa Ramadan, yaitu surah Al-Baqarah ayat berapa? 183. Dalam puasa ada yang membatalkan puasa, ya, ada sunnah-sunnah dalam puasa, dan ada pula hikmah daripada puasa. Di awal kita sudah sedikit menggambarkan bahwa untuk puasa ini pertama akan membentuk apa? Kedisiplinan. Kemudian apa lagi?
Dengan apa? Pelatihan daripada kita puasa. Jadi sebagai umat muslim kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Selain puasa wajib ada lagi puasa sunnah. Puasa sunnah juga sama. Ada beberapa jenis puasa sunnah. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa Asyur, puasa apa lagi? Syawal, apa lagi? Kemudian perhatikan, semua ini adalah proses ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berharap atau Bapak berharap dari proses pembelajaran hari ini tentang puasa wajib dan puasa sunnah, Kakak berharap menjadi aplikasi yang kehidupan kita sehari-hari untuk membentuk kedisiplinan, ketaatan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih untuk proses pembelajaran hari ini. Ya, sekali lagi Kakak mohon maaf atau Bapak mohon maaf jika dalam proses ini ada berbagai hal mungkin dalam penyampaian dan sebelumnya minggu depan setelah puasa wajib dan puasa sunnah kita belajar apa? Untuk minggu depan selanjutnya tentang itikaf. Silakan literasi membacanya kalian dalam itikaf. Minggu depan insya Allah kita akan pahami tentang itikaf. Sekali lagi untuk aplikasi apapun yang sudah kita pelajari tentang puasa, khususnya mungkin puasa sunnah, karena puasa sunnah bisa kita laksanakan selanjutnya. Kalau Ramadan kan setahun sekali, kalau sunnah bisa besok. Puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Asyura dan lain-lain. Ya untuk kegiatan hari ini mudah-mudahan dapat berkah yang bermanfaat. Silakan untuk kelas untuk berdoa untuk selesai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Sampai jumpa.